Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan diri saya yaitu nama saya adalah Aditya Ramadan dari kelas 03 TPLP 030 dengan NIM 22 10 11 40 17 36. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi struktur data yang berjudul Python Sets. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada table of content-nya. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada sifat utama, yang ketiga cara membuat, yang keempat metode, yang kelima itu ada keuntungannya. Nah, yang pertama itu definisi. Dalam Python, set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang unik, tidak berurutan, dan tidak dapat diindeks. Set di Python dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan elemen-elemennya dipisahkan oleh koma. Oke. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat utama. Yang pertama itu unik. Set dalam Python hanya menyimpan elemen-elemen unik. Ketika elemen yang sama dimasukkan lebih dari satu kali, set hanya akan menyimpan satu salinan dari elemen tersebut. Yang kedua itu tidak terurut. Elemen-elemen dalam set tidak memiliki urutan tertentu. Ketika Anda mencetak satu set atau mengakses elemen-elemen dalam set, tidak ada jaminan bahwa urutan akan tetap sama seperti saat di set dibuat. Terus yang ketiga itu tidak dapat diindeks. Set tidak mendukung pengindeksan, artinya elemen-elemen dalam set tidak memiliki indeks yang dapat digunakan untuk mengakses mereka seperti pada list atau tuple. Terus yang keempat itu mutable, atau dapat diubah. Meskipun elemen-elemen dalam set bersifat unik, set sendiri adalah struktur data yang dapat diubah atau mutable. Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen dari set setelah set itu dibuat. Selanjutnya ada cara untuk membuat set di Python, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal. Anda dapat membuat set secara langsung dengan menempatkan elemen-elemen di dalam kurung kurawal dan memisahkan elemen-elemen tersebut dengan koma. Seperti contoh dengan gambar di bawah itu, yaitu ada variabel myset diisi dengan variabel dengan tipe data integer angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu di print, variabelnya ditulis, outputnya nanti itu akan jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan elemen di atas. Terus ada menggunakan fungsi set. Anda juga dapat membuat set menggunakan fungsi set dan melewati sebuah variable seperti list atau tuple ke dalamnya. Tuh, seperti dengan yang saya tulis di gambar di bawah. Setelah saya tulis gambar di bawah, nah list angka di situ ada. Nanti outputnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu tuple hurufnya juga sama, yaitu variabelnya diisi dengan tipe data string atau huruf. Outputnya nanti juga sama, A, B, C, D, E, sesuai dengan elemen. Terus metode yang dapat digunakan pada set itu ada add. Metode add digunakan untuk menambah elemen ke dalam set. Terus ada discard. Metode discard mirip dengan remove, yaitu bisa menghapus. Terus union. Metode union itu digunakan untuk menggabungkan dua set dan menghasilkan set baru. Terus ada metode remove digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari set. Terus ada clear. Metode clear itu digunakan untuk menghapus semua elemen dari set. Ada intersection. Metode intersection digunakan untuk mendapatkan elemen-elemen yang ada pada kedua set. Ada juga difference. Metode difference itu digunakan untuk mendapatkan elemen-elemen yang ada pada set pertama tetapi tidak ada di set kedua. Terus ada update. Metode update itu digunakan untuk menambahkan elemen-elemen dari set lain ke dalam set yang sedang dipertimbangkan. Terus ada metode copy digunakan untuk membuat salinan copy dari set. Nah, di sini ada keuntungan penggunaan set. Yang pertama itu unik dan tidak terurut. Yang kedua itu ada efisien dalam penghapusan dan penambahan elemen. Yang ketiga, kecepatan dalam mengecekkan keanggotaan. Terus yang keempat itu penggunaan sebagai key dictionary. Oke, kita lanjut ke dalam Visual Studio Code-nya untuk membahas metode set ini. Nah, di sini sudah saya buat
sudah saya siapkan di sini, banyak sekali. Nah, yang pertama ini ada codingan simpelnya. Codingan simple dalam bahasa Python untuk set. Nah, di sini saya gunakan variabel thisSet. Nah, menggunakan tipe data string, yaitu apple, banana, cherry. Terus habis print thisSet. Setelah print thisSet, nah nanti kita run, tulis. Nah, nanti di sini akan di run. Nanti akan muncul apple, cherry, banana. Nah, jadi ini set itu kadang tidak beratur juga. Unik makanya deh. Nah, di sini kita tandain dulu kalau ini sudah selesai. Nah, di sini kita dengan pagar. Nah, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Set tidak boleh memiliki dua item dengan nilai yang sama. Nah, kita tulis di sini variabel that. Kita menulis di sini apple itu ada dua dalam satu elemen ini. Kita tulis apple itu ada dua. Jadi 0, 1, 2, 3 di sini ada 3. Ya, 3 ini. 3 ini nggak bisa dibilang indeks. Nah, indeks 0, 1, 2, 3. Tapi ada 4 elemen. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, nanti set itu tidak akan menampilkan lebihannya atau salinannya, tapi dia hanya menampilkan satu saja, yaitu apple. Nanti jadi hanya ada satu dalam runnya hasilnya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya di sini. Nah, bawahnya di sini saya menulis variabel x. Variabel x dalam kurung kurawal itu di sini benar dan satu dianggap bernilai sama. Berarti ada satu dan dianggap bernilai dan satu dianggap nilai sama. Variabel apple, banana, cherry, true 1, 2. Setelah itu kita run. Nanti hasilnya akan ini true 2. Karena satu itu dianggap benar sama, berarti kagak ditampilin. Hanya true aja. Jadi banana, apple, dan cherry. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke yang bawahnya. Nah, y. Sini variabel y sama dengan kurung kurawal apple, banana, cherry, false, true, 0. Salah dan 0 dianggap nilai yang sama. Berarti false dan 0 dianggap nilai yang sama. Coba kita coba. Berarti harusnya kita run. Nah, di sini dia tidak menampilkan 0 karena salah dan 0 itu dianggap sama. Berarti cukup false-nya aja yang ditampilkan nanti di sini. Berarti oke, selanjutnya itu ada bawahnya lagi. Nah, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu set, gunakan fungsi len. Nah, fungsi len itu untuk menghitung ada berapa banyak sih elemen dalam variabel di set ini. Nah, kita coba run. Nah, di sini akan keluar 3. Kalau misalnya contoh kita tambah satu lagi. Nah, kita tambah apa ya? Contohnya jackfruit lah. Nah, kita tambah jackfruit. Nah, kita coba run lagi. Dia akan hasilnya 4. Karena ini ada 1, 2, 3, dan 4 elemen. Oke, selanjutnya itu, nah ini kita tandain lagi. Nah, kita tandain lagi di sini. Nah, selanjutnya itu yang ini. Nah, item kumpulan dapat berupa tipe data apapun, seperti tipe data string, integer, dan boolean di sini.
Di sini ada string, integer, dan boolean. Nah, kita print. Nah, nanti dia tetap nih akan ngeprint apple, banana, cherry 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena false di sini ada 2, jadi hanya ke print 1 di sini. Nah, ini print 1, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Nah, ini konstruktor set itu jadi dalam variabel set ini kita buat lagi dalam kurung seperti ini. Jadi ada 2. Sebenarnya sama aja dari yang pertama tadi, tapi ini cuma ditambahin kurung. Oke, kita coba. Nah, hasilnya tetap sama ya. Apple, cherry, banana. Apple, cherry, banana. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini saya akan membuat sebuah kesimpulan dari materi Python set tersebut. Jadi, set itu sering digunakan dalam struktur data yang tidak berurutan dan tidak mengizinkan duplikasi elemen di dalamnya. Mereka dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal atau fungsi set dan digunakan untuk menyimpan koleksi nilai unik. Set sering digunakan untuk menghilangkan duplikasi dari kumpulan data, operasi logika, atau pemfilteran nilai unik dari kumpulan data yang lebih besar. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi cukup saja sampai sini materi yang saya jelaskan tentang Python set. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.